Pagi hari ini saya kasih judul khotbahnya iya dan amin. Karena saya percaya bahwa setiap janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama ayat ke-12 sampai ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Perubahan di dalam rencana Paulus, judul perikopnya. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan kamu pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami. Yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami. Seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu. Supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia. Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya, katakan ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Katakan amin. Bapak ibu saudara, ini adalah satu peristiwa bagaimana Paulus itu dengan tiba-tiba menulis surat merubah rencananya. Yang seharusnya dia itu singgah di Korintus baru ke Makedonia. Tapi oleh karena dua hal gitu ya, maka ia gak jadi ke Korintus. Di cancel, dibatalkan. Perubahan jelas pertama kita harus percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita harus terbuka hidup kita ini dengan sebuah perubahan. Kadang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan bisa saja berubah di tengah jalan. Kita harus terbuka. Dan hal kedua, apa yang membuat Paulus ini mengubah perjalanannya adalah karena orang-orang di Korintus hanya menerima sebagian pengajaran Paulus. Mereka sebagiannya lagi menolak, enggak percaya, mereka bimbang. Banyak orang di Korintus ini bimbang. Sedangkan kita tahu kebimbangan adalah salah satu faktor yang menghalangi kita untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Makanya Paulus menulis di dalam dia enggak ada ya dan tidak. Tapi hanya ya dan amin. Menguatkan orang-orang Korintus, kamu jangan bimbang. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Artinya kalau kita ini jadi orang yang bimbang gitu ya, maka kita nggak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Tuhan bilang jangan bimbang. Bila kita mau melihat sesuatu yang besar yang datang dari Tuhan, maka kita harus membuang setiap kebimbangan akan firman Allah. Atas semua apa yang Alkitab catat. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam dia bukan iya dan tidak, tapi hanya iya. Dan Tuhan Yesus adalah ya untuk semua janji Allah, dan olehnya kita berkata amin. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Karena Yesus Kristus, coba kita lihat ayat ke-19, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Coba lihat ayat 19, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan, yang telah diberitakan oleh
Paulus di tengah-tengah kamu, olehku, oleh Silwanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Yang pertama apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah ketaatan melakukan firman bukan pilihan tapi kesiapsediaan. Sesuatu yang diberitakan oleh Paulus sampaikan bahwa apa yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu gitu ya. Olehku, oleh Silwanus, oleh Timotius, oleh hamba Allah. Semua yang diberitakan itu bukan ya dan tidak. Gak ada pilihan. Tapi hanya ada ya. Hanya ada ya. Ini berbicara tentang kesiapsediaan kita. Ketika firman disampaikan kita gak bisa pilih firman. Ini aku mau percayai. Tapi yang ini aku gak percaya. Firman Tuhan ini aku mau lakukan, tapi yang ini aku gak mau lakukan. Kita gak bisa jadi orang yang pilih-pilih. Karena firman Allah bukan pilihan. Tapi kesiapsediaan bagi kita untuk kita terus melakukannya. Percayakah kita bahwa setiap firman Tuhan itu berguna? Halo? Setiap firman itu berguna. Tuhan catat firman Allah, suaranya ada dibukukan di dalam Alkitab. Itu bukan tanpa tujuan. Semua punya tujuan di dalam kehidupan kita. Jadi kita gak bisa pilih-pilih. Ini enak, ini ayatnya bagus, menyejukkan hati. Sehingga kalau ini aku mau. Tapi kalau ini buat istriku, buat suamiku. Gak bisa. Ketaatan melakukan firman itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kesiapsediaan. Sama Paulus ketika diberitakan sesuatu buat orang Korintus. Oh ini relevan, ini enggak relevan. Paulus beritakan bahwa kamu akan diberkati. Yes, amin. Tapi Tuhan juga mau pakai hidupmu, kok bisa dipakai Tuhan. Kalau ini Pak enggak relevan, saya sudah usia. Enggak bisa. Semua firman Tuhan itu relevan buat setiap kita. Ada kalanya firman yang kita dengar lembut, menyejukkan hati. Tapi ada kalanya juga mungkin firman Tuhan yang berbicara keras, memanaskan hati kita. Tapi satu tujuan membuat kita berubah. Makanya kita harus belajar mencintai firman Tuhan. Kita baca firman supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita nggak cuma terima separuh-separuh. Bahkan apa yang saya beritakan kepada Anda hari ini, pagi hari ini. Semua harus Anda terima. Siap sedia, yes. Apapun itu hanya ada ya. Apapun itu. Tuhan tegur, ayo kamu berubah. Oh, bukan saya yang berubah, dia yang berubah. Enggak. Ketika Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, aku mau berubah. Hanya ada ya buat kita. Itu firman Allah. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada iya. Apa yang tercatat dalam firman Tuhan? Semuanya iya. Apapun itu. Berubah? Iya. Mengampuni? Iya. Gak ada enggak. Itu kesiapsediaan kita. Bukan pilihan. Jadi firman Tuhan gak boleh lagi buat kita, ini untuk kamu. Ini untuk aku. Enggak. Tapi semua untuk kita terlebih dahulu. Katakan amin. Lalu yang berikutnya coba kita lihat ayat ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Luar biasa ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Yang kedua, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Maksudnya apa? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, bahwa semua penggenapan janji Allah selalu dimulai dari Tuhan Yesus. Selalu. Semua penggenapan janji Allah. Firman Tuhan katakan bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua. Kata semua itu kira-kira satu atau lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Makanya bagian kita adalah jangan pernah berhenti percaya kepada firman Allah. Kristus adalah ya bagi semua janji. Artinya bukan cuma satu janji, melainkan banyak janji Allah di dalam firman Tuhan. Banyak sekali janjinya buat kita.
Kalau kita nggak mulai baca, gimana kita bisa tahu janji Allah itu apa? Dan penggenapan janji Allah itu selalu dimulai dari Tuhan Yesus. Sebab Kristus adalah ya bagi semua. Janji Allah. Gak ada. Firman Tuhan juga katakan, gak ada orang dapat kepada Bapa kalau gak melalui aku. Jadi di dalam Dia, itu gak ada yang buruk. Di dalam kehendak Allah, gak ada yang buruk. Di dalam kehendak Allah, hanya ada kesempurnaan dan kebaikan buat setiap kita. Mungkin kita tanya, janji Allah, janji yang seperti apa? Janji Allah mana yang akan digenapi? Kalau kita berbicara tentang janji Allah, kita akan berbicara tentang rencana atau karya Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita ada, gitu ya. Kita harus memahami rencana Allah yang didesain sebelum kita semua ada. Dan apakah itu tergenapi? Kita mau belajar sebentar. Di dalam pemikiran Yunani gitu ya, ada 3 hal yang harus kita mengerti tentang rencana atau karya Allah. Yang pertama, saya catat protitemai. Ya, dicatat aja protitemai. Artinya apa? Bahwa Allah itu menyelamatkan dan memanggil kita menjadi hidup kudus bukan karena kebaikan. Karena kasih karunia. Itu karya Allah. Bukan karena kita baik kita diberkati. Tapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu protitemai. Lalu ada yang namanya proginosko. Pemikiran Yunani gitu ya. Proginosko, pertama protitemai, lalu yang kedua adalah proginosko. Artinya apa? Allah itu mengenal kita sebelum kita dijadikan. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita dikenal orang tua kita, Allah sudah mengenal kita. Itu pemikiran tentang karya Allah. Kita ini sudah ada di hati Tuhan dari awal. Dan pemikiran yang ketiga adalah proorizo. Secara bahasa Yunani artinya Allah itu sudah memilih menetapkan kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah punya rencana, punya tujuan satu persatu di dalam hidupmu. Gak ada yang asal-asalan. Itu karya Allah. Allah itu sudah menetapkan sebelum kita dijadikan, dilahirkan. Dia sudah menentukan janji rencananya untuk kita, yaitu karya keselamatan melalui Yesus. Dan itu semua sudah digenapi. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita. Yesus sudah menggenapi keselamatan yang dijanjikan buat setiap kita. Makanya dikatakan janji Tuhan ya dan amin. Kenapa? Karena janji yang paling sulit, paling berat, yaitu menyelamatkan Anda melalui karya salib, sudah dilakukan. Apalagi janji cuma berkat. Yang paling sulit sudah dilakukan, sudah diberikan buat Anda. Yaitu keselamatan di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib buat kita, itu sudah diberikan. Apalagi yang lebih berat daripada itu? Gak ada. Yang terberat sudah diberikan, apalagi yang lainnya. Enak ya ikut Tuhan ya. Yang paling berat dulu ini loh, yang paling orang gak mungkin bisa kasih, tak kasih dulu. Apalagi yang berkat pemulihan, kesembuhan, berkat yang kita rindukan, kita inginkan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu pasti dikasih. Yang berat aja udah dikasih kok, kita udah terima, kita berada di tempat ini. Janji Allah ya dan amin, artinya janji Allah yang gak akan dibatasi ruang dan waktu, serta gak ada satupun yang bisa membatasi, menggagalkan, menghentikan rencana Allah. Kalau memang Tuhan sudah gariskan engkau menerima berkat, apapun akan sampai padamu. Sekalipun ada orang yang menghalang-halangi, enggak akan tetap sampai. Itulah iya dan amin. Coba kita berpikir, yang paling berat, kalau kita sebagai anak ya, kita menginginkan sesuatu, banyak keinginan. Tapi ketika dirinci, ditanya mana keinginanmu yang paling sulit direalisasikan. Ini, papa gak mungkin mampu, mama gak mungkin mampu. Justru yang dibilang paling sulit, dikasih. Berarti yang gak sulit menurut dia, ya pasti dia terimalah. Yang menurut dia sulit aja, sudah langsung diberikan. Yang paling berat sudah dilakukan, yang gak ada manusia bisa lakukan. Apalagi janji yang lain di dalam hidup kita. Pasti akan sampai padamu.
Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, coba kita lihat ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kata amin di sini punya makna. Kata amin ini punya arti. Artinya apa? Yang ketiga apa yang bisa kita pelajari, bahwa apa yang datang dari Tuhan itu baik dan kita percaya akan menerima. Makanya kita berkata amin. Semua yang datang dari Tuhan itu baik. Semua yang diizinkan Tuhan itu baik. Dan apa yang datang dari Tuhan karena itu baik, kita percaya kita akan menerimanya. Bukan cuma berkat loh. Tuhan akan berkati kamu. Yes, amin. Tapi kalau Tuhan bilang, aku mau pakai hidupmu. Oh jangan Tuhan, jangan. Gak bisa. Semua yang datang dari Tuhan itu baik. Makanya semua yang datang dari Tuhan kita harus ngomong amin. Gak mampu? Amin. Tuhan mau siapkan engkau menjadi seorang pemimpin? Amin. Oh jangan saya. Semua yang datang dari Tuhan itu baik. Kita berkata siap dan amin dalam pemakaian Tuhan bukan karena kita ini bisa. Tapi karena kita ini melihat Tuhan dan kita ini rindu memuliakan Tuhan. Makanya kita bilang amin. Kita rindu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Apapun yang datang pada kita melalui Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus, maka jangan katakan enggak. Tapi amin. Sekalipun kita mungkin gak mampu. Sekalipun mungkin kita melihat bahwa itu sulit. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, amin. Ya Tuhan, aku mau. Siap Bapak Saudara berkata amin? Siap? Gak belum semua, yang siap angkat tangan, ya gitu aja. Tetap angkat tangan, yang siap angkat tangan. Coba lihat kanan kiri yang gak angkat tangan. Kenapa kamu gak siap? Gitu. Selalu katakan amin. Karena amin itu punya arti penggenapan janji Allah di dalam diri kita. Dikatakan bahwa semua janji itu iya di dalam Yesus. Makanya kita ngomong amin. Berarti kalau kita bilang amin, di dalam doa juga bilang amin, artinya kita sudah menerima penggenapannya. Itu artinya. Dan amin itu sebagai bukti iman kita. Sekalipun hari ini kita nggak melihat, tapi kalau kita berkata amin, berarti kita akan sampai di sana. Itu iman. Ketika Anda berdoa dalam nama Yesus, amin. Apakah langsung Anda menerima? Belum tentu. Tapi di dalam iman kita percaya kita menerima. Itu deklarasi iman. Bahwa setiap firman yang sudah disampaikan kepada kita, yang sudah kita terima, itu pasti terjadi. Kita sudah terima. Itulah arti kata amin. Dan kata amin artinya juga bahwa ini adalah bentuk deklarasi pemakaian Tuhan di dalam hidup kita. Dengan kita berkata, jadilah kehendakmu. Itu amin. Kalau kita bilang amin, ya Tuhan jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu amin. Makanya Paulus bilang bahwa apa yang kuberitakan, yang Silwanus beritakan, yang Timotius beritakan kepadamu, diberitakan di tengah-tengahmu. Bukan iya dan tidak, tapi hanya ya. Dan di dalam Kristus semua janji Bapa adalah ya. Dan oleh sebab itu, oleh Dia kita berkata, amin, untuk memuliakan Tuhan. Kita berkata amin karena kita tahu bahwa Dia sanggup. Kita berkata amin karena kita tahu bahwa Allah itu mampu melakukannya saat kita nggak mampu. Ada amin? Mau baca firman Allah? Halo, mau baca firman Allah? Di sana ada banyak janji Allah. Kalau kita nggak baca firman Allah, nggak baca Alkitab, bagi saya itu sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ada begitu banyak janji yang begitu kita baca kita bisa mengerti bahwa Allah itu mengasihi kita.
lebih dari yang kita kira, kita bayangkan. Kalau kita cuma hanya mendengar pengkhotbahnya berbicara, ya namanya pengkhotbah itu terbatas. Makanya Paulus itu sampai sulit tulis surat buat orang-orang Korintus. Yang tak beritakan itu, percaya bahwa itu iya dan amin. Sampai dia tulis surat. Karena apa? Karena kalau kita cuma berharap dari pemberitaan orang itu terbatas. Tapi berbeda kalau kita baca, kita akan menerima semuanya. Semua janji Allah. Dan saya percaya bahwa semua janji Allah di dalam firman Tuhan itu pasti digenapi. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Halo, amin. Ya, siap ya untuk menerima janji-janji Allah? Yang siap bisa lambaikan tangan. Boleh saya undang semua bisa bagian berdiri? Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari